Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Mencium pidato itu, Tan Yun melirik Xiao Jingkong dan enggan tersenyum. Sayang sekali kamu tidak punya kesempatan untuk berduel dengan Lao Su. Kamu bisa hidup dulu. Haha, benarkah? Kita lihat saja. Xiao Jingkong tertawa dan berubah menjadi bayangan sisa, menyapu platform Wolong No. 2. Mencibir dan menatapmu dengan tidak masuk akal. Kamu adalah murid jiwa binatang, pengkhianat yang bisa dibunuh semua orang. Hari ini aku akan mengambil nyawamu yang murah dan memberitahumu akhir dari pengkhianatan jiwa binatang. Suara Xiao Jingkong jatuh. Di puncak gunung, puluhan ribu murid dengan jiwa binatang terdengar seperti gelombang pasang. Kakak bela diri Penatua Xiao berkata baik. Bunuh pengkhianat itu. Kakak bela diri Penatua Xiao, kamu bisa membunuhnya. Kami percaya kamu. Bunuh-bunuh. Di lantai atas batu giok, senyum akhirnya muncul di wajah tua pucat Wu Hong. Dia sepertinya melihat bahwa Mu Membalderdas dibunuh secara brutal. Menghadapi penghinaan Xiao Jingkong, Mu Membaloni tidak menyerang. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di hadapannya kecuali Xiao Jingkong. Dia ingin mengambil tindakan untuk mengakhiri para murid jiwa binatang di puncak dan meneriakkan pelecehan pada dirinya sendiri. Melihatmu yang membalderdas menutup telinga, Xiao Jingkong meraung, jalang, bersiaplah untuk pergi ke neraka. Xiao Jingkong akan melakukannya ketika dia berbicara dalam tidurnya. Ini adalah pertama kalinya dia memimpin sejak Ji Umai Dabi. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang cerah dan tebal serta kekuatan kematian yang gelap meledak dari tubuhmu membalo, membuat seluruh ruang tubuh seperti riak air. Alkitab Nirwana. Kemudian, tangan kirimu Mengli yang lemah dan tanpa tulang berubah menjadi aturan misterius di depan dadanya. Napasnya tiba-tiba melonjak, dan rambut hitamnya yang seperti air terjun bergerak tanpa angin. Napas yang dikeluarkan membuat kekosongan dalam jarak 100 kaki penuh dengan celah ruang tipis yang padat dalam sekejap, seolah-olah kekosongan itu akan runtuh kapan saja. Rumput. Sangat kuat. Xiao Jingkong merasakan bau membalonimu dan melihat pemandangan mengerikan di depannya. Udara dingin mengepul dari tengah kakinya dan mencapai jantungnya. Adik laki-laki Xiao, kamu bukan lawannya, lari. Pada saat ini, Chen Song di panggung Wolong No. 1 berteriak dengan tergesa-gesa. Tanpa diingatkan Chen Song, Xiao Jingkong telah menoleh dan berubah menjadi sisa-sisa bayangan, bergegas turun dari panggung. Mati. Suara tanpa emosi keluar dari mulutmu Membaloni. Ketika kekosongan bergetar, Mu Membaloni berubah menjadi bayangan merah 3 kali lebih cepat dari Xiao Jingkong, dan muncul di atas kepala Xiao Jingkong yang hendak melarikan diri dari platform Wolong. Wah! Berdengung. Kekosongan bergetar dan lolongan itu terkejut. Lengan kananmu mengyun menghadap ke bawah. Dengan gelombang di udara, ratusan pedang Zhang yang berisi kehancuran langit dan bumi menelan Xiao Jingkong. Aku tidak percaya kamu bisa membunuhku. Saat Xiao Jingkong menyapu panggung, tubuhnya tiba-tiba berputar. Tiba-tiba, sepasang armor segel bintang memadat di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memotong ke langit dengan pedang di tangan kanannya. Pedang segel bintang besar dipotong untuk membalonimu. Dia ingin menahan seranganmu Membaloni dan berhasil kabur ke puncak, jadi Mu Membaloni tidak bisa membunuhnya lagi. Namun, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan tidak tahu kekuatan Mu Mengli saat ini. Saya tidak tahu seberapa kuat Mu Mengli setelah dia menampilkan Alkitab Nirwana. Bang-bang. Pedang besar yang dikeluarkan oleh Xiao Jingkong benar-benar lemah di hadapan pedang Mu Mengmo. Dalam sekejap, ledakan suara cepat pecah dan kemudian runtuh. Segera, pedang Mu Mengli menebas miring, membombardir Xiao Jingkong, dan armor segel bintang yang menutupi seluruh tubuhnya meledak. Tidak, tolong. Bang! Dalam jeritan kelelahan, Xiao Jingkong hanya berjarak 1 kaki dari puncak. Ketika dia hendak melarikan diri ke puncak, seluruh tubuhnya meledak di pedang, dan daging dan tulangnya berubah menjadi kabut darah halus di sisa kekuatan pedang, tidak meninggalkan sisa tulang. Pada saat ini, Mu Meng berbicara tentang sutra hijau terbang dan menyapu kehampaan. Sebelum dia terbang menuruni panggung, pedang terbang senjata roh inferior yang dipegang oleh jari giok kian-kiannya patah seperti inci keramik. Huala. Berserakan di atas meja. Tenang. Di puncak, di tengah kerumunan ratusan ribu murid,
sunyi seperti kematian. Mata para murid yang melihatmu membalderdas berubah, penuh kejutan dan kebingungan. Secara khusus, para murid dari jiwa binatang generasi pertama, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Jingkong, yang berada di peringkat ketiga dalam kekuatan di antara para murid dari jiwa binatang generasi pertama, tidak dapat menahan pukulan Mu Mengyi. Selain itu, Xiao Jingkong masih melakukan seni bela diri Xingyin, salah satu dari 3 keterampilan harta karun yang dikembangkan oleh para murid jiwa binatang, dan dibunuh oleh Mu Menghu dengan pedang. Yang membuat mereka bingung adalah skill seperti apa yang kamu baloni latih. Mengapa Anda tidak pernah melihat diri Anda sebagai murid dari jiwa binatang? Para murid jiwa binatang berpikir seperti ini, dan begitu pula 9 kepala eksekutif gedung giok. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Wu Hong, yang hampir mati karena marah. Si Changqing menggelengkan alis putihnya dan berkata dengan sedih, Wu Hong, Mu Membaloni pernah menjadi murid tertutupmu. Keterampilan apa yang kamu ajarkan padanya? Si Changqing adalah penguasa jiwa binatang dari gerbang dalam. Setiap murid jenius dari jiwa binatang jatuh, dan hatinya sakit. Dia benar-benar ingin membunuh Wu Hong hidup-hidup. Menurutnya, Wu Hong yang menciptakan Mu Membaloni. Dapat juga dikatakan bahwa Wu Hong memaksa Mu Membaloni keluar dari nadi jiwa binatang. Dia masih percaya apa yang dikatakan Tan Yun. Wu Hong lah yang memberikan pil mimpi beruang Wu Fei dan menghasut putranya untuk mencemarkan Mu Membaloni. Tanpa ini, bagaimana mungkin Mu Membalderdas melepaskan diri dari jiwa binatang? Saat ini, semua orang menatap Wu Hong dan ingin tahu melalui dia keterampilan macam apa yang kamu latih, sangat kuat. Tapi jawaban Wu Hong membuat orang tercengang. Wu Hong berkata dengan linglung, aku memang mengajarimu beberapa keterampilan unik, tapi dia tidak berguna. Aku tidak tahu keterampilan apa yang dia gunakan. Aku belum mengajarinya ini sama sekali. Apa? Alis horizontal dan garis vertikal si Changqing terasa tak terbayangkan. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Dantai Xuanzong menatapmu membalderdas dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Membalderdas, keterampilan apa yang kamu latih? Mu Meng berkata tanpa menunjukkan wajahnya, beritahu patriark bahwa ini adalah keterampilan yang diajarkan oleh seorang kakek tua kepada murid-muridnya. Para murid tidak tahu nama spesifik dari keterampilan itu. Ah, benarkah? Dantai Xuanzong bertanya, siapa kakek di mulutmu? Mu Membalderi berpikir, itu tuan tunanganku. Kata-kata ini diucapkan oleh Tan Yun ketika dia kembali ke kampung halamannya bersama Mu Membaloni dan Zhong Wuxiao sebulan yang lalu. Pada saat yang sama, setelah kembali dari rumah, Tan Yun memberitahu Sue Zian bahwa jika ada yang bertanya dari mana keterampilan kultivasi mereka berasal, mereka akan melemparkannya ke tuan mereka yang palsu. Mendengar pidato itu, Xuanzong tiba-tiba tersenyum, tuanku mengerti, begitu. Pada saat ini, Dantai Xuanzong berpikir dalam hati, tepat ketika rasio 9 denyut nadi selesai, saya harus menemukan Tan Yun untuk menangani beberapa hal. Pada saat itu, biarkan dia membantu tuannya dan lihat apakah saya bisa memberikan milik saya. Bayi perempuan dan mintalah keterampilan. Adapun keberadaan Tuan Tan Yun, hanya 8 murid kepala dan 4 Vena yang berpartisipasi dalam kontes 4 keterampilan dari Sekte Abadi-Abadi yang mengetahuinya. Saat ini, tanpa sadar, saya masih menebak-nebak siapa Master Tan Yun. Suara mendesing. Mu Membaloni menyapu ke platform Wolong No. 3 dari platform Wolong No. 2, menatap Tan Yun, dan senyum lebar muncul di wajahnya. Jade di lantai atas, 5 jiwa Tao bangkit, dan suara yang lama terdengar, berikutnya adalah 5 jiwaku 1 denyut Sue Zian. Zian, jangan mengecewakanku. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Sue Zian menghilang dari platform Wolong No. 1 dan muncul di platform Wolong No. 2 dalam sekejap mata. Setelah dia mencabut larangan token identitas di tangannya, dia melihat 7 kata, 5 jiwa dan 1 denyut nadi, Cheng Jinyu, tertulis di token itu. Taois 5 jiwa tercengang. Hal terakhir yang ingin dia lihat terjadi. Cheng Jinyu adalah muridnya sendiri, sedangkan Sue Zian adalah murid tertutup. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Cheng Jin Yuefei jatuh di depan Sue Zian. Dia tersenyum dan berkata, adik kecil, aku tidak menyangka kita bertemu. Apakah itu lucu? Sue Zian melirik Cheng Jinyu. Kamu mengaku kalah.
Aku hanya kakak kelas sepertimu. Aku tidak ingin memukulmu. Cheng Jinyu tercengang. Batuk. Taois 5 jiwa berdeham, Zian, kamu bukan lawan kakak bela dirimu. Mundur dan biarkan kakak bela dirimu memasuki game kedua atas nama 5 jiwa kita. 5 jiwa membimbing seperti 2 kacang polong untuk 2 orang. Ini adalah keterampilan tingkat paling berharga dari 5 jiwa dan 1 denyut nadi, 5 jiwa membunuh formula pedang abadi. Rumus pedang ini dibagi menjadi 12 lapisan. Sue Zian baru mencapai lapisan ke-10, sedangkan Cheng Jinyu telah mencapai lapisan ke-11. Karena itu, dia secara alami meminta Sue Zian untuk berhenti. Mendengar pidato itu, ketika Sue Zian cemberut dan ingin mengatakan sesuatu, Cheng Jinyu tersenyum canggung, adik bela diri, kakak bela diri, saya terima. Aku belum berjanji. Sue Zian menatap Cheng Jinyu dengan sembarangan. Segera, dia melihat Taois 5 jiwa, menyipitkan matanya menjadi sebuah garis, dan berkata dengan genit, Tuan, saya ingin mencoba, oke. Zian, ini adalah rasio 9 denyut nadi besar. Pedang tidak memiliki mata untuk dikatakan, dan itu bukan tempat di mana kamu bermain-main. 5 jiwa Tao tidak bisa membalas, dengarkan, jangan membuat masalah. Sifu. Sue Zian dimanjakan oleh Taois 5 jiwa ketika dia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Yah, Zian, aku tidak akan membiarkanmu berpartisipasi. Akibatnya, kekuatanmu tidak sebaik kakakmu. Kedua, ada banyak musuh di mulutmu, saudarimu dan ipar laki-laki. Jika kamu membuat kesalahan nanti, tidakkah kamu merasa tidak enak menjadi seorang guru? Itu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Sue Zian layu. Tiba-tiba, dia punya ide. Dia memandang Cheng Jinyu dan tersenyum manis. Kakak bela diri yang lebih tua, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Anda harus menjawabnya dengan jujur. Adik bela diri yang lebih muda, bicaralah dengan cepat. Tuan sedang melihat kita. Cheng Jinyu tampak sangat takut pada pendeta Tao 5 jiwa dan berbisik. Kakak bela diri tertua, saya bertanya kepada Anda, lihat pemain kuat yang bersaing untuk 8 besar kali ini. Berapa banyak Anda yakin bisa masuk 8 besar? Sue Zian berkata lagi, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi di masa depan. Setelah mendengarkan, Cheng Jinyu tidak bisa tidak melihatnya. Xiang Shengtian, Jun Ping, Ke Xinyi, Huang Fu, Xiao Qingxuan, Gu Yishan, dan Mu Mengmeng, yang telah memenangkan kualifikasi untuk duel kedua, menghela nafas, mungkin 10%. Itu benar. Kamu tidak yakin. Sebagai adik perempuan bela diri, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil risiko? Sue Zian tampak tulus. Game kedua harus lebih intens. Jika Anda berpartisipasi, betapa mengerikannya jika Anda tidak sengaja mengklik. Yah, baiklah, kamu turun dengan cepat. Sue Zian berkata, dan tiba-tiba mendorong Cheng Jinyu yang linglung ke bawah platform wolong. Zian, kamu main-main. 5 jiwa Tao sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap. Sue Zian tiba-tiba membuang senyumnya, menatap pendeta Tao 5 jiwa dan berkata dengan tulus, Tuan, saudara bela diri tertua selalu baik kepada saya. Selain itu, Anda telah mendengar bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk masuk 8 besar. Daftar wolong. Dia benar-benar berpartisipasi. Bagaimana jika dia mati? Selain itu, karena dia tidak percaya diri, dia mungkin juga ambil bagian di game kedua. Taois 5 jiwa mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, dia tidak percaya diri. Apakah Anda memilikinya? Jika Anda berpartisipasi, tidak ada bahaya. Melihat tuannya benar-benar marah, Sue Zian segera berlutut dan menatap dengan tegas dan berkata, saya yakin. Jika saya tidak bisa masuk 8 besar daftar wolong, saya akan memaafkan diri saya sendiri. Zian, jangan impulsif. Pada saat ini, Wu Ling cemas pada platform wolong no. Sue Zian mengabaikan pidato itu. Kau sangat marah padaku. Taois Wulin memandang Sue Zian, dan tubuh tuanya gemetar karena marah. Aku sudah terbiasa dengan kamu sebagai guru. Baiklah, apapun yang kamu inginkan, bangun. Ini Sifu. Sue Zian meludahkan lidahnya dengan nakal. Sifu, aku tidak akan mengecewakanmu. Kemudian, Sue Zian melintas dan muncul di platform wolong no. 3. Dia berdiri dengan Mu Mengcong dan berbisik.
5 jiwa dan 1 murid laki-laki semua berpikir Sue Zian memiliki terlalu banyak kepribadian dan cintanya melampaui kata-kata. Sebaliknya, murid perempuan dari 5 jiwa dalam satu nada cemburu dan mengira Anda hanya fas. Karena disukai, Anda masih ingin memasuki duel kedua dan bersaing dengan yang kuat di saluran lain. Hehe, lebih baik kamu mati dan pantas mendapatkannya. Malam tiba dan bulan yang cerah tergantung di langit. Dalam duel berikutnya, Lu Ren, yang terkuat dari angin dan guntur, pemuda gemuk dan agak tampan, bermain melawan Li Shizhen, jiwa suci. Lu Renai adalah kualifikasi terbaik dari atribut ganda angin dan guntur. Li Shizhen adalah jiwa waktu. Begitu mereka bertarung, mereka menggunakan semua cara mereka. Adegan yang indah dan mengejutkan penuh dengan cahaya. Nenek beruang, aku akan memotongmu sampai mati. Akhirnya, Lu Ren tiba-tiba minum dengan keras, membuang pedang panjangnya dan menunjukkan senjata barunya. Saat ini, Tan Yun dan banyak murid lainnya tertawa terbahak-bahak. Pisau dapur. Kamu benar. Pria gemuk Lu Ren menawarkan pisau dapur harta Cina, yang tiba-tiba menjadi sebesar 30 kaki. Tubuh pisau itu melarikan diri dengan kilat dan menebas kepala beberapa Li Shizhen yang terganggu. Kapan? Di persimpangan emas dan besi, Li Shizhen berteriak ngeri. Pedang terbang yang diblokir tiba-tiba pecah, tubuhnya terbelah menjadi 2 dan mati di tempat. Nenek, aku harus mengadu tentang pisau dapur. Lu Ren bersumpah di atas meja. Dia tidak tahu apa yang akan dia selipkan. Dia meluncur di atas ketinggian rendah dan gemetar di sekujur tubuhnya. Dia muncul di 3 stasiun Wolong. Lu Ren memiliki 2 nama panggilan di mulut murid Feng Lei. Salah satunya adalah tukang daging. Buat keluhan tentang tukau. Dia, yang disebut tukang daging, telah menjelaskan kepada teman-teman sekelasnya berkali-kali bahwa saya seorang koki pada usia 10 tahun, jadi saya suka menggunakan pisau dapur. Saya bukan tukang daging. Namun, para murid angin dan guntur diam-diam memanggilnya tukang daging. Lao Su mengadukan Lao Su, dan Lao Su adalah kebenaran. Demikian pula, banyak yang mengeluh tentang dia sebagai Raja Tukau. Setengah jam kemudian, cahaya bulan yang terang menyinari peron Wolong No. Pada saat ini, Chen Song, jiwa binatang, mengalahkan Xiao Long, murid arai, setelah perjuangan keras. Xiao Long, yang terluka parah, dibawa keluar dari platform Wolong oleh para murid arai Pulse. Selanjutnya tinggal 3 orang lagi yang tidak kalah bersaing dengan lawannya, yaitu Sangguan Bingbing, Kang Xiyuan dan Tan Yun. 3 sisanya adalah Taisan, Anyang Suaner dan Wuling. 6 orang lebih kuat dari 1. Orang kuat dari jiwa kuno, Sangguan Bingbing, menyapu platform Wolong No. 2. Setelah mencabut larangan token, dia menemukan bahwa lawannya adalah Anyang Suaner, pria yang kuat dari angin dan guntur. Persaingan antara 2 gadis, yang juga merupakan 13 wanita cantik dari gerbang dalam, membuat sebagian besar murid laki-laki dari setiap pembuluh darah lupa untuk bernapas. Di panggung Wolong No. 2, pedang merajalela dan bayangannya bersinar. Setelah pertempuran sengit selama setengah jam, kedua wanita itu akhirnya menjadi sedikit lebih baik daripada Sangguan Bingbing dan berubah menjadi bayangan sisa. Mereka muncul di sebelah Anyang Suaner dan meletakkan pedang di lehernya. Kamu kalah, kata Sangguan Bingbing siang berkeringat. Iya, aku kalah. Anyang Suaner sedikit murung. Jika saya tidak memasuki wilayah rahasia kecil setengah bulan yang lalu dan dipukul keras oleh monster, sekarang saya hanya bisa memainkan 90% dari kekuatan saya, jika tidak, bagaimana Anda bisa memenangkan saya? Iya, jika kamu tidak menerimanya, kamu dan aku akan bertarung lagi ketika kamu baik-baik saja. Suara Sangguan Bingbing sangat dingin. Itu kesepakatan. Anyang Suaner mengambil beberapa langkah dan menjarah platform Wolong. Suara mendesing. Pada saat ini, Kang Xiyuan, yang dipuji sebagai iblis gelap oleh murid-murid jiwa suci, melintas dari platform Wolong No. 1, melintasi langit malam dan muncul di tengah platform Wolong No. Dia masih seorang sarjana yang lemah, hanya sepasang mata yang cerah membuat bintang-bintang pucat. Dia melirik Taisan dan Wuling di platform Wolong No. 1 dan tidak memperhatikan mereka. Tidak peduli siapa lawannya, dia tidak peduli. Saat ini, Taisan dan Wuling tidak ingin bersaing dengan Kang Xiyuan. Mereka tidak takut pada Kang Xiyuan,
tetapi mereka sangat ingin melawan Tan Yun dan membunuh Tan Yun. Kang Siyuan dengan lembut membuka token ide untuk melarang, tetapi melihat 6 kata, 5 jiwa dan 1 denyut nadi Wuling pada token. Jelas, lawannya adalah Wuling. Selanjutnya, lawan Tan Yun adalah Taisan. Taisan tersenyum, mengepalkan tinjunya yang besar dan menghadap Tan Yun dengan senyum sengit. Sabi, Tan Yun meremehkannya dan mengabaikannya. Tan Yun, kamu beruntung kali ini. Ketika Wuling melewati Tan Yun, dia dengan keras meninggalkan sepatah kata pun, lalu melintasi ketinggian rendah dan muncul di platform Wolong No. 2. Wuling menatap Kang Siyuan dengan semangat tinggi, bukan pemalu. 5 jiwa dan 1 denyut nadi. Ada 2 tingkat harta karun keterampilan. Pertama, formula pedang pembunuh 5 jiwa yang abadi dibagi menjadi 12 lapisan. Sue Zian telah mencapai lapisan ke-10 dan Cheng Jinyu telah mencapai lapisan ke-11. Di antara 5 murid jiwa, hanya Wuling yang telah mencapai lapisan ke-12. Kedua, 5 jiwa kembali ke kode rahasia. Dikatakan sebagai skill yang bisa dikultivasikan, eklosion, dan rise. Kultivator dapat meningkatkan kekuatan mereka 10 kali lipat dalam waktu singkat. Semakin tinggi ranah, semakin lama waktu untuk meningkatkan kekuatan. Wuling melatih keterampilan ini. Dengan kekuatannya yang besar dan sempurna dalam keadaan jiwa janin, ia dapat mempertahankannya selama setengah jam dan mencapai keadaan puncak 10 kali kekuatannya. Wuling sombong dan tidak takut pada lawan manapun di dunia yang sama. Jika Anda ingin hidup, akui kekalahan. Kang Siyuan berkata dengan lemah, menatap Wuling. Nadanya mengandung rasa mengendalikan seluruh situasi. Haha, bicara besar. Wuling menyipitkan matanya dan menunjukkan pembunuhnya. Ini benar-benar tak kenal takut bagi mereka yang tidak tahu. Kata Kang Siyuan, dan senyum hangatnya tiba-tiba mengeras. Dia tidak ingin membuang waktu dengan Wuling. 1 tembakan adalah salah satu tongkatnya. Iblis menari. Tangannya berputar cepat dari dadanya dan mulutnya penuh dengan kata-kata. Tiba-tiba, cahaya gelap langit dan bumi sering berhenti berkedip. Tiba-tiba, pisau lempar hitam yang diubah oleh kekuatan maut digantung di depannya. Kemudian, 2 atau 3. Dalam napas pendek, ada ribuan pisau lempar di sekelilingnya dengan cepat. Momentumnya meningkat dengan mantap, dan segera menembus level pertama pemurnian jiwa dan mendekati level kedua. Momentum tak terlihat membuat ruang bergetar hebat dalam radius 10 kaki. Dalam getaran itu, setiap pisau terbang-terbang melewatinya, dan ruang itu seperti cermin, dan celah ruang tipis muncul. Itu berarti bahwa kekuatan setiap pisau lempar sebanding dengan pukulan acak dari seorang biksu berat di ranah pemurnian jiwa. Saat ini, ratusan ribu murid di puncak mendidih, dan keterkejutan dan kepanikan tertulis di wajah semua orang. Bahkan 11 pemain kuat yang memasuki duel kedua, seperti Mu Membalu, terlihat sangat bermartabat. Di mata semua orang, ribuan pisau lempar seperti setan menari, membentuk bola cahaya hitam dengan radius 10 kaki, memancarkan kekuatan dingin. Melihat adegan ini, para murid tidak hanya berpikir bahwa Kang Siyuan membunuh seorang pria kuat hanya dengan 3 pisau lempar ketika dia pertama kali menembak, tetapi sekarang ada ribuan. Mari kita lihat, kekuatan masing-masing pisau lempar jauh lebih kuat daripada ketiganya sebelum membunuh lawan. Suara mendesing. Jade di lantai atas, Taois 5 jiwa tiba-tiba bangkit dan berkata dengan cemas, Ling Er, aku khawatir kamu bukan lawannya. Akui kekalahan dengan cepat. Tidak, cucu tidak akan mengaku kalah. Cucu tidak percaya, dia bisa mengalahkan cucu. Wuling tampak bertekad. Sama seperti Fang Cai, Kang Siyuan terus memadatkan kekuatan kematian, dia telah melemparkan 5 jiwa ke 1 kode rahasia. Wuling sombong. Dia adalah pria yang kuat dengan 5 jenis jiwa janin. Dia tidak bisa kalah. Bas. Napas kuat keluar dari tubuh Wuling. Kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah berputar di sekelilingnya, dan kemudian bergabung menjadi kekuatan kelam tanpa tindakan. Seperti 2 kacang polong, 5 garis dunia bergerak ke gambar yang sama dengannya. 5 jiwa kembali menjadi 1. Tiba-tiba, gambar 5 jiwa menembus ke dalam tubuhnya. Momentum yang kuat, seperti gelombang tak terlihat. Wah! Tangan kanan Wuling berbalik, dan pedang terbang harta karun tingkat rendah dengan emas, kayu, air, api dan tanah dan 5 atribut muncul di tangannya.
Pedang yang mengilhami kekaguman menunjuk ke Kang Siyuan ratusan kaki jauhnya, letakkan kudamu. Yah, keberanianmu layak aku puji. Nada suara Kang Siyuan penuh dengan ejekan. Apakah kamu tahu mengapa aku belum mulai? Jika Anda tidak tahu, saya akan memberitahu Anda. Saya hanya ingin Anda, murid 5 jiwa dan 1 vena, untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Anda, yang terkuat, masih lemah di depan saya di puncak. Setelah pidatonya, Kang Siyuan menjadi sombong, aku hanya menerima pukulan ini. Jika kamu bisa bertahan, kamu akan beruntung. Jika kamu bisa berdiri di atas panggung, aku akan kehilangan Kang. Ketika Kang Siyuan mengatakan ini, semua murid gempar. Apakah itu gila? Apakah masih terlalu sombong? Kesunyian. Dengan aksen acuh tak acuh dan Tai Xuanzong, semua murid menahan napas dan menatap duel puncak antara keduanya di atas panggung. Kata-kata Kang Siyuan merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Wu Ling, yang diakui sebagai yang terkuat dari 5 jiwa dan 1 nadi. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Mengaum. Wu Ling meraung seperti binatang buas, Kang Siyuan, mati untukku. 5 jiwa membunuh formula pedang abadi, makhluk abadi jatuh. Wu Ling tidak memesan apapun. Ketika dia menggunakan 5 jiwa yang kembali ke satu kode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, dia juga menggunakan 12 gerakan dari 5 jiwa membunuh formula pedang abadi, kejatuhan abadi. Dengan kakinya di tanah, platform Wolong bergetar. Dengan pedang di tangan kanannya, tubuhnya melayang ke langit. Pada saat suspensi pada ketinggian 400 kaki, pergelangan tangannya berputar seperti kilat. Pada saat itu, pedang 5 jiwa sepanjang 100 meter keluar dari kehampaan. Dalam sekejap, ada ratusan pedang, membentuk area pedang seluas 300 kaki di kehampaan. Dengan kekuatan merobek kekosongan, mereka menembak jatuh ke arah Kang Siyuan di bawah. Area pedang 5 jiwa mencakup seluruh platform Wolong. Kang Siyuan tidak bisa menghindarinya kecuali dia melompat dari platform Wolong. Lihat, semuanya, ini adalah 5 jiwa kita dalam satu nada. Keahlian paling unik, 5 jiwa membunuh pedang abadi, telah jatuh. Iya, itu sangat mengejutkan. Sayang sekali hanya orang dengan 5 jiwa yang bisa berlatih. Apakah menurutmu keabadian kakak bela diri Wu jatuh dengan buruk atau iblis Kang Siyuan menari lebih baik? Berhenti bicara, lihat. Pada saat ini, Kang Siyuan tiba-tiba menopang langit dengan tangannya. Tiba-tiba, ribuan pisau terbang yang diubah oleh kekuatan kematian tiba-tiba mekar seperti lotus hitam besar. Kelopak seperti pisau lempar maut naik ke langit, dan masing-masing secara akurat menyerang pedang 5 jiwa dao-dao yang terselubung di langit. Boom, boom. Meskipun pisau lemparnya kecil, itu mengejutkan bahwa dengan raungan 10.000 guntur, pisau lempar kematian dan pedang 5 jiwa yang tidak proporsional berserakan bersama. Pada saat ini, seperti pusat teratai hitam besar, ratusan pisau lempar maut terjalin bersama, seperti tornado kematian, yang mengejutkan Wu Ling di langit, digantung dan ditelan. Pada saat ini, medan pedang Wu Ling telah hancur karena keterbelakangan meteorit abadi. Nafas kematian menyelimuti hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Kang Siyuan lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Cucu, sembunyikan. 5 jiwa tahu berteriak, Kang Siyuan, selamatkan nyawa cucuku, aku mohon. Berdengung. Menggigil dalam kehampaan, tornado kematian berubah menjadi sangkar pisau bulat dengan diameter 3 kaki dan memenjarakan Wu Ling. Setiap pisau lempar, seperti mata kematian, menatap Wu Ling yang telah menginjak pedang terbang dan siap untuk melarikan diri untuk hidupnya. Seolah-olah kapan saja, tembak sampai mati. Mengi. Wu Ling terengah-engah, kakinya gemetar tak terkendali, dan tetesan keringat kacang mengalir di pipinya yang ketakutan. Sebagai cucu satu-satunya dari 5 jiwa, dia merasa bahwa kematian ada di sekelilingnya untuk pertama dan satu-satunya. Ketika 5 jiwa tahu diam-diam menghela nafas lega, kata-kata Kang Siyuan selanjutnya tiba-tiba mengangkat hatinya. Penatua, apakah kamu tidak tahu cara memohon? Kang Siyuan berkata dengan senyum kejam di wajahnya. Apa maksudmu kamu memohon padaku? Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengubah mulutmu. Kamu mengatakannya lagi, jika tidak, aku berjanji cucumu akan mati. Yah, Lao Zhao salah,
Lao Zhao salah. 5 jiwa Tao menanggung penghinaan dan buru-buru berkata, tolong selamatkan nyawa cucuku, tolong. Yah, karena tetua berkata begitu, bukankah kamu terlihat sedikit sombong untuk membunuh cucumu lagi? Kang Siyuan tersenyum sangat yin dan jahat. Saat membaca, ratusan pisau lempar maut yang dipenjara oleh Wu Ling bubar satu persatu. Wah! Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Kang Siyuan berhenti, ratusan pisau lempar runtuh dan lusinan terakhir tersisa. Mereka tiba-tiba menembak ke depan dan seluruh tubuh Wu Ling, dengan puluhan percikan darah melewati punggung, bahu dan kaki Wu Ling, dan menghilang ke udara. Tidak, cucuku. Dalam teriakan 5 jiwa Tao, 7 lubang Wu Ling berdarah. Dia jatuh dari pedang terbang dan jatuh dengan keras di atas panggung. Dia berlumuran darah dan sangat menyedihkan. Kang Siyuan, kamu berjanji padaku untuk menyelamatkan cucuku. Mengapa kamu membunuhnya? Pendeta Tao 5 jiwa berteriak histeris, beraninya kamu berbalik. Beraninya kamu menggoda orang tua itu. Kemarahan mengamuk di saraf 5 jiwa Tao. Wajah tuanya menjadi merah. Jika patriark tidak duduk di belakangnya, jika tidak, dia akan naik dan membunuh Kang Siyuan. 5 jiwa dan barisan ratusan ribu murid ingin memarahi Kang Siyuan, tetapi ketika mereka melihat penampilan menakutkan dari kepala tetua, mereka semua memilih untuk diam. Di hadapan raungan Tao 5 jiwa, Kang Siyuan mendapatkan kembali penampilan lemah cendekiawan itu, dan yang lain berkata dengan tidak bersalah, senior, tidak baik bagimu untuk memfitnah generasi muda di depan patriark dan semua orang. Bagaimana kepala petugas memfitnahmu? 5 jiwa Tao gila. Penatua, kata-kata aslimu adalah memohon generasi muda untuk menyelamatkan hidupnya, dan generasi muda dengan sengaja menghindari titik vitalnya dan tidak membunuhnya. Kang Siyuan berkata dengan polos, Penatua, tunggu sebentar, dan aku akan membuktikannya padamu. Dengan itu, Kang Siyuan tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, klik. Dengan suara patah tulang yang jelas, lengan kanan Wu Ling patah. Tidak, Wu Ling mengucapkan rasa sakit yang lemah. Terlepas dari murid-murid dari nadi pertama jiwa suci, murid-murid lain dari 8 nadi kedinginan saat melihat pemandangan ini. Tanpa diduga, Kang Siyuan yang tampak lembut ini terlihat seperti iblis yang kejam. Murid jiwa suci itu tidak terkejut, bahkan tidak terkejut. Karena mereka telah melihat cara Kang Siyuan yang sangat kejam. Pendeta Tao 5 jiwa tercengang. Ketika dia menemukan bahwa Aisun tidak mati, Kang Siyuan perlahan mengangkat kaki kanannya dan menggantungnya di atas kepala Wu Ling. Adegan ini membuat takut 5 jiwa Tao hampir kehabisan akal. Elder, pikirkan lagi, apakah Anda baru saja memfitnah generasi muda? Kang Siyuan masih terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Jika demikian, apa yang akan kamu lakukan? Jangan bunuh dia, ini usia tua, benar-benar usia tua yang memfitnahmu. 5 jiwa Tao melihat penampilan menyedihkan Aisun dan meneteskan air mata berlumpur. Usia tua, tolong maafkan dia. Apa yang Anda katakan, Tuan? Beri saya perintah. Apakah itu terlalu tidak terlihat? Kang Siyuan meninggalkan sebuah kalimat, dan kemudian melintas dan muncul di No. Pada tahap wolong ketiga, di antara 11 pemain kuat yang telah memperoleh kualifikasi untuk duel kedua, kecuali Xiang Shengtian dan Kesinyi, 9 lainnya menatap Kang Siyuan. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa melawan iblis Kang Siyuan. Pada saat ini, Shen Subing di gedung giok menatap Tan Yun dan berkata, sekarang kepala eksekutif mengumumkan bahwa pertandingan pertama dan terakhir akan menjadi duel. Duel antara kedua belah pihak, murid Vena dan Tan Yun, murid Vena jiwa binatang Taisan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun dan Taisan di platform Wolong No. 1. Taisan mengayunkan tubuhnya seperti menara besi dan menatap Tan Yun dari posisi memerintah dengan mata tajam. Kamu bajingan membunuh saudara laki-laki tertuaku Bai Su dan putra tuanku, beruang Wu Fei. Aku memberitahumu, kecuali kamu mengaku kalah seperti pengecut, aku berjanji akan mematahkan tanganmu dan memenggal kepalamu. Juga, selama kamu bajingan papan platform Wolong No. 2, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari platform Wolong. Begitu suara itu jatuh, Gunung Tai seperti keras sensitif yang melompat ke arah platform Wolong No. 2-300 kaki jauhnya. Hongmeng Shenbu. Suara mendesing. Tan Yun menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya,
Dia muncul di kehampaan 200 kaki jauhnya dan di atas kepala Gunung Tai melompat menuju platform Wolong No. Pria besar yang bodoh, pinjamkan tubuhmu ke kakek. Tan Yun berputar di udara, memanfaatkan ketidaksiapannya, menginjak pintu depan dengan kaki kanannya, dan terbang di atas platform Wolong No. 2 dengan embusan angin. Klik. Dengan suara retakan tulang yang jelas, tulang hidung Tarzan didorong paksa dan diledakkan oleh Tan Yun. Tubuhnya yang seperti menara besi miring ke belakang dan terbang terbalik, dan darah hidungnya menyembur. Tan Yun, kamu serang aku sebelum duel dimulai. Aku akan membunuhmu binatang buas. Mata Tarzan merah, kakinya menendang ke udara, dan seluruh tubuhnya berputar dengan kekuatan spiritual. Dia dengan keras melompati platform Wolong No. 2, mengayunkan cakramnya seperti kepalan tangan kiri, dan memukul Tan Yun, yang terengah-engah dan luka internalnya tidak sembuh. Seperti yang diketahui semua murid, Gunung Tai dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan memukul mundur raja yang menyerangnya dengan tinju. Di jantung para murid jiwa binatang, bahkan jika Tan Yun mengatur susunan pedang, dia bukan lawan Gunung Tai. Melihat bahwa Tan Yun tidak dapat mengatur susunan pedang, mereka memutuskan bahwa Tan Yun akan mati atau terluka jika Gunung Tai jatuh. Murid, bunuh dia. Hong meraung di dalam hatinya, melihat ke depan, tetapi tidak berteriak. Karena dia akhirnya melihat bahwa Patriark menyukai Tan Yun. Murid-murid jiwa binatang itu menatap Tan Yun yang tidak menghindar. Mereka tersenyum seolah melihat Tan Yun menyemprotkan darah ke kudanya, terluka parah dan dalam bahaya. Para murid dari kebun obat Dan Mai dan Ling Shan juga tersenyum. Dalam hati mereka, mereka bersaing untuk kekuatan fisik. Tan Yun benar-benar tak terkalahkan di pintu dalam. Mati. Cepat atau lambat, ketika Tarzan sedang minum dengan marah dan tinju kanannya hendak mengenai kepala Tan Yun, lengan kanan Tan Yun menunjukkan kekuatan cahaya kemasan. Dengan raungan terang di bawah sinar bulan, dia melakukan yang terbaik dan memukul tinju. Bang, klik, klik. Terdengar suara keras yang tumpul bercampur dengan suara patah tulang. Kabut darah memenuhi udara dan jari-jari yang patah beterbangan. Di mata para murid yang terkejut, tinju kiri Tarzan yang besar diledakkan oleh Tan Yun. Ah! Bagaimana bisa? Bagaimana kekuatanmu bisa lebih kuat dariku? Tarzan berteriak berulang kali, dan menara besinya seperti tubuhnya diledakkan dan ditembak jatuh. Minum. Tan Yun minum. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan spiritual cahaya keemasan, seperti dewa perang emas di langit malam. Dia mendekati Gunung Tai dan menghantamkan tinju kanannya ke dadanya. Wah! Tarzan bersandar dan cincin langit dan bumi menyala. Sebuah palu abu-abu seberat 36.000 kg muncul di belakang tangan kanannya dan mengenai Tan Yun. Harta karun kelas atas. Begitu pupil Tan Yun menyusut, ada jejak kelicikan di matanya. Dia menjadi panik, menutup tinjunya dengan tergesa-gesa dan terbang ke belakang. Bukankah tubuhmu kuat? Bajingan itu akan takut. Gunung Tai memecahkan matanya dan menendang kaki kanannya ke tanah, seperti binatang buas, melambaikan palu besar dan ruang yang bergetar, menghantam dada Tan Yun. Takut. Tentu saja Tan Yun tidak takut. Nyala api He Hong Meng telah mencapai tingkat kesuksesan ketiga, tetapi dia dapat langsung mengubah harta karun kelas atas menjadi ketiadaan. Alasan mengapa dia berpura-pura ketakutan adalah membiarkan Tarzan mengendurkan kewaspadaannya dan menyelesaikan Tarzan dengan cepat. Apakah aku akan takut? Kamu akan segera tahu. Tan Yun berkata dengan suara rendah. Menghadapi palu besar, dia bahkan meluncurkan telapak tangan kanannya untuk bertarung. Kakak bela diri Tan, apakah kamu gila? Seorang murid Dan Mai tiba-tiba terganggu oleh teriakan Gunung Tai. Ah! Api apa kamu? Tapi ketika telapak tangan kanan Tan Yun bertemu dengan palu raksasa, nyala api ungu setinggi 9 kaki muncul dari telapak tangan kanan. Dalam sekejap, Gunung Tai dan palu raksasa terselubung. Di bawah api Hong Meng, palu raksasa dengan cepat berubah menjadi ketiadaan, dan ada teriakan di dalam nyala api. Sosok gelap dengan kekuatan spiritual berputar-putar di seluruh tubuh, dan pedang kekaisaran yang panik lolos. Saat ini, Tarzan yang kehilangan tinju kirinya hangus terbakar. Dahi, wajah dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi diadu dan sengsara. Jika dia tidak melepaskan kekuatan spiritualnya tepat waktu untuk melawan api Hong Meng, jika tidak, dia akan terbakar menjadi abu sekarang.
Daging dan darah tangan kanannya hampir menghilang, memperlihatkan tulang 5 jari hitam setelah dibakar. Berdengung. Segera setelah kehampaan bergetar, Tan Yun muncul di atas Gunung Tai yang ketakutan. Tubuhnya tiba-tiba terbalik, kaki kanannya berubah menjadi cambuk, dan ditarik ke arah Gunung Tai dengan kekuatan yang kuat. Aku akan membunuhmu. Wajah Taisan bengkok seperti kok, meraung marah, memutar tangan kanannya, memegang pedang terbang senjata roh kelas atas yang digunakan di masa lalu, meledakkan pedang, dan memotong kaki kanan Tan Yun. Bang! Bang! Klik! Adegan yang menakutkan semua murid muncul. Tan Yun mematahkan pedang terbang dengan kaki kanannya dan menariknya ke bahu kiri Gunung Tai. Dalam suara retak tulang yang menakutkan, bahu kiri Taisan meledak dan lengannya yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Ah! Ketika teriakan ketakutan terdengar dari mulut Gunung Tai, Tan Yun berbalik di udara, menancapkan kaki kanannya dan menendang dada Gunung Tai. Klik! Bang! Dua tulang rusuk Taisan membuat keputusan, dadanya runtuh dan mulutnya menyemburkan darah. Tubuhnya yang seperti menara besi jatuh di platform Wolong seperti meteorit. Murid, tubuhnya lebih kuat darimu. Berikan permainan penuh untuk itu. Hong, pucat, berteriak cemas di lantai atas batu giok. Tak perlu dikatakan, Tarzan, yang kehilangan lengan kirinya, seperti kera hitam yang marah. Dia melupakan rasa sakitnya. Mata merahnya mengungkapkan rasa perang yang gila. Bintang seni bela diri India. Gunung Tai melompat dengan raungan dan merobek malam. Tiba-tiba, jejak bintang yang membuat bintang-bintang kusam itu seperti sungai 10 bintang yang berputar di sekelilingnya. Seni bela diri Singyin, salah satu dari 3 keterampilan harta karun jiwa hewan satu Vena. Kemudian, Gunung Tai meraung lagi, menembus awan, kode rahasia jiwa binatang, perubahan jiwa darah. Tiba-tiba, murid Tan Yun berkontraksi dan bermartabat selama beberapa menit. Tetapi di bawah langit berbintang, napas berat dari lingkungan pemurnian jiwa yang bergulir meletus di Gunung Tai. Tiba-tiba, helaian panjang rambut panjang berwarna darah dibor keluar dari tubuh Taisan. Dengan tubuh tinggi Zhang Su, dia seperti monster berambut merah saat ini. Bas! Dalam sekejap, kekuatan yang kuat, seperti gelombang tak terlihat, melonjak ke arah Tan Yun. Nafas kekuatan ini telah mencapai tingkat pemurnian jiwa ganda. Ketika para murid dari jiwa binatang di puncak melihat penampilan Gunung Tai, mereka sepertinya memikirkannya dan terkejut satu persatu sampai ekstrim. Murid jiwa binatang itu benar-benar mendidih. Ya Tuhan! Kakak laki-laki Taisan telah menjadi buku rahasia jiwa binatang yang murid-murid kita dalam nada jiwa binatang yang sama tidak dapat berhasil mengolahnya dengan sukses selama hampir 10.000 tahun. Ya, ini adalah buku rahasia jiwa binatang, tapi itu adalah buku rahasia yang bisa dikultivasikan sampai eklosik dan membumbung tinggi. Bukankah itu berarti bahwa kamu hanya dapat berkultivasi dengan menjadi saudara bela diri yang lebih tua dari jiwa hewan Xianmen di alam pemurnian jiwa? Kakak bela diri tetua Taisan, dia hanya kesempurnaan yang hebat di alam jiwa janin. Bagaimana dia bisa berhasil dalam kultivasi? Luar biasa. Kakak bela diri tetua Taisan sangat kuat. Saya berani mengatakan bahwa kakak bela diri Taisan yang berada di puncak daftar Wolong kali ini. Ya, luar biasa. Tan Yun sudah mati. Kakak bela diri tetua Taisan akan dengan mudah menghancurkan Tan Yun. Haha, apa lagi? Bahkan jika kakak bela diri Taisan kehilangan satu tangan sekarang, dia bisa membunuh 10 Tan Yun. Petik 2. Komentar bersemangat dan menggerahkan dari para murid jiwa binatang membuat Tan Yun bermartabat lagi. Tapi itu hanya bermartabat. Tan Yun tahu bahwa Gunung Tai sangat kuat, tetapi masih tidak sekuat Namong Yukin. Pada saat yang sama, Tan Yun juga menyadari kedalaman Huang Fusengsong. Dari pengalaman Tan Yun, kita secara alami dapat melihat bahwa tidak ada sekte Siuxian kelas 1 dan bahkan kelas 1 dalam keterampilan transformasi jiwa darah Taisan. Pada saat ini, semua pemain kuat yang dipromosikan ke game kedua di panggung Wolong No. 3 terlihat sangat bermartabat. Mereka merasa terancam di Gunung Tai. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Gunung Tai tersembunyi. Selain Mu Membaloni dan Sue Ziyan, orang kuat lainnya tidak menyangkal bahwa Tan Yun sangat kuat, tetapi dalam pandangan mereka, Tan Yun harus mati di hadapan Gunung Tai saat ini. Tidak beruntung.
Saat ini, di Menara Giok, meskipun Tan Yun diidentifikasi sebagai calon menantunya, dia masih dengan tulus memuji kualifikasi, kecerdasan, dan bakat Taisan. Karena, seperti yang dikatakan murid nadi jiwa binatang, dalam 10.000 tahun terakhir, tidak ada yang berhasil mempraktikkan kode rahasia jiwa binatang. Sebaliknya, Wu Hong tua gemetar dengan penuh semangat, "Tarzan, muridku yang baik, beritahu aku sebagai seorang guru, kapan kamu berhasil berkultivasi?" Laporkan kembali ke Tuan, murid berhasil berkultivasi 3 bulan lalu. Taisan mengabaikan Tan Yun, dan suara keangkuhan keluar dari mulutnya. Meskipun murid baru saja menyelesaikan transformasi darah dan jiwa, membunuh Tan Yun sudah cukup. Bagus. Wu Hong sangat bersemangat. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tuan, saya tidak mengatakannya karena saya ingin mengejutkan Anda. Taisan berkata dengan hormat, dengan suara tumpul seperti guntur. Saya ingin memberitahu semua orang bahwa bagian atas daftar Wolong adalah milik jiwa hewan kita. Jiwa hewan kita adalah yang terkuat. Tidak buruk. Wu Hong berkata sambil tersenyum, kamu memiliki keberanian dan layak menjadi muridku sendiri dari Wu Hong. Berjuang. Berjuanglah dengan bahagia. Ya, murid. Dan Tuan, jangan khawatir. Aku akan membiarkan Tan Yun membalas dendam dari saudara bela diri tertua dan saudara bela diri. Begitu suara Taisan jatuh, tawa memalukan terdengar, oke. Saya ingin melihat bagaimana Anda membiarkan saya membayar. Arai pedang Hong Meng Tu. Rambut Tan Yun menari-nari. Ketika dia memikirkannya, 11 pedang terbang roh terbaik dengan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya mengalir keluar dari cincin surga dan bumi dan tergantung di sekitar platform Wolong. Pada saat yang sama, di mata 9 jiwa janin Hong Meng di kolam Tan Yunling, 18 kolom cahaya Hong Meng meledak, berkumpul bersama, keluar dari alisnya, berubah menjadi 11 helai, dan masing-masing menembak menjadi 11 pedang terbang seperti kilat. Pada saat berikutnya, 11 pedang terbang dengan cepat berputar dalam lingkaran, dan tirai cahaya Hong Meng yang halus setinggi ratusan kaki pecah, membentuk susunan pedang surgawi Hong Meng Tu setinggi 300 kaki, menyelimuti platform Wolong yang besar. Tirai susunan menghalangi kesadaran dan penglihatan spiritual semua orang, dan tidak ada yang bisa melihat pemandangan di dalamnya. Di gedung Giok, Sen Subing, Sen King Feng, Sen Wende, dan bahkan semua tetua, diaken, dan murid Dan Mai di puncak terdiam. Mereka tampak kompleks. Memiliki kekhawatiran dan harapan, memiliki kecemasan dan kegelisahan. Dantai Xuanzong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Susunan pedang Hong Meng Tu. Kamu bajingan sialan, bahkan jika susunan pedangmu memberimu kemampuan untuk terbang di udara, kamu akan mati. Monster seperti Gunung Tai menatap Tan Yun yang berdiri di udara, dan mata merahnya dipenuhi dengan kilau haus darah. Aku bilang aku akan mematahkan lenganmu dan memelintir lehermu, tapi aku kembali pada kata-kataku. Aku memutuskan bahwa aku akan melenyapkanmu terlebih dahulu, dan kemudian memakanmu hidup-hidup. Mengaum. Dengan raungan, tubuh Gunung Tai yang ditutupi dengan rambut merah panjang seperti seberkas cahaya besar, naik ke langit dengan suara ledakan udara, membuka monsternya seperti cakar kanan dan menggenggamnya dengan keras ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Tentu saja, dia tidak akan menghindar. Waktu yang deras. Tan Yun melonjak ke langit. Dalam kekosongan kacau di atas kepalanya, semburan waktu dengan ketebalan ribuan kaki, dengan ruang yang bergetar, seperti air terjun transparan, jatuh dari langit dan membombardir Gunung Tai. Tiba-tiba, kecepatan Gunung Tai yang bergegas menuju Tan Yun tiba-tiba melambat 3 kali, dan dalam semburan waktu, pelindung segel bintang yang menutupi tubuhnya tiba-tiba retak. Kemudian, warna darah dan rambut panjangnya dengan cepat terpisah, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan jaring laba-laba, jejak darah mengalir keluar. Seluruh orang itu sangat mengerikan. Ah, serangan waktu macam apa kamu? Mengapa kekuatan waktu beberapa kali lipat dari para biarawan di alam yang sama? Mata Taisan yang haus darah menunjukkan 3 titik kepanikan dan 7 titik ketidakpahaman. Kamu monster manusia, aku ingin melihat seberapa kuat tubuhmu sekarang. Tan Yunyin tersenyum. Dia sombong,
Belum lagi bahwa sekarang kekuatan tantangan lompatan katak Taisan secara langsung mengejar 2 alam pemurnian jiwa, bahkan jika itu adalah 3 alam pemurnian jiwa, dia juga memiliki kekuatan perang. Suara mendesing. Tan Yun seperti hantu, bola-balik melewati arus waktu. Setelah melakukan langkah surgawi Hongmeng, kecepatannya 30% lebih cepat dari Gunung Tai. Bang! Tan Yun muncul di belakang Gunung Tai dalam sekejap. Ketika dia meninju punggungnya pecah dan darah memercik, tetapi dia tidak mematahkan tulang punggung Gunung Tai. Bersihkan, jika cukup keras. Datang lagi. Seluruh tubuh Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual. Dengan kilatan sosoknya, dia muncul di sisi kiri Gunung Tai. Pukulan keras membombardir tulang rusuk kirinya. Ah! Dalam teriakan Taisan, daging dan darah di dada kirinya meledak, memperlihatkan tulang rusuknya yang tebal. Samar-samar terlihat bahwa tulang rusuk yang berlumuran darah menunjukkan retakan. Hehe, itu saja yang ada di buku rahasia jiwa binatang. Hancurkan untukku. Tan Yun melambaikan tinjunya lagi. Pada saat menghancurkannya, Gunung Tai menginspirasi 10 kali kekuatan jiwa janin hewan. Bajingan, mati. Gunung Tai meraung seperti guntur. Kecepatannya tiba-tiba menjadi lebih cepat dalam semburan waktu. Dia memukul tinju Tan Yun dengan tangan kanannya. His. Tan Yun menghirup AC. Dia cukup untuk menghancurkan senjata roh tingkat atas, seolah-olah dia telah ditumbuk pada senjata roh tingkat atas. Tiba-tiba, tinjunya berdarah dan dagingnya kabur, dan dampak besar langsung menghempaskan Tan Yun ratusan kaki. Berdengung. Gunung Tai, monster humanoid berdarah, mengguncang tubuhnya dan menawarkan pedang terbang. Menginjak pedang terbang, kecepatannya meningkat tajam dalam semburan waktu. Dia melambaikan tinjunya ke Tan Yun. Tan Yun berkata dengan senyum muram, "Haha, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan cepat. Jika tidak, itu buruk untuk menakut-nakuti orang yang ingin membunuhku di duel kedua." Gelombang ruang. Wow, ho ho. Tiba-tiba, ada suara bergelombang di kehampaan yang kacau. Gunung Tai, yang menginjak pedang terbang, terkejut dan melebarkan matanya. Dalam pemandangan yang menakutkan, gelombang besar yang dibentuk oleh ilusi kekuatan ruang transparan datang dari kehampaan yang kacau. Dalam sekejap, itu membanjiri Tan Yun Hou dan menyapu sinarnya sendiri. Sebelum gelombang ruang, kekuatan pengikat ruang yang kuat telah datang. Gunung Tai merasakan kekuatan tak terlihat dan mengikat dirinya sendiri. Tidak baik. Taisan panik. Jika Anda ditelan oleh gelombang ruang angkasa, kecepatan Anda harus beberapa kali lebih lambat. Pedang kekaisarannya melesat melalui aliran waktu dengan diameter ribuan kaki. Namun, tanpa menunggu dia terbang dari ketinggian 100 kaki, gelombang ruang mengalir ke aliran waktu dengan suara menderu, dan menelan Gunung Tai dalam sekejap. Gunung Tai tercengang, seolah-olah dia berada di rawa, dan kecepatan terbangnya turun 5 kali. Wosh! Wosh! Pada saat ini, Tan Yun, yang melakukan langkah surgawi Hongmeng, melintasi jarak 300 kaki setiap kali sosoknya berkedip dalam gelombang ruang. Berdengung. Setelah berkedip 3 kali, Tan Yun muncul di atas kepala Gunung Tai. Kaki kanannya dengan kekuatan spiritual tiba-tiba menginjak kepala Gunung Tai. Bang! Dalam kebisingan yang membosankan, kulit kepala Gunung Tai pecah dan rambutnya rontok. Dia menginjak tubuh pedang terbang dan jatuh ke bawah. Bang-bang. Kecepatan Tarzan melambat di bawah arus waktu, ditambah dengan kekuatan mengikat dari gelombang ruang. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Tan Yun, tetapi itu tidak berguna. Di hadapan kepalan tangan dan kaki cadangan Tan Yun, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berhasil menghindar. Daging dan darahnya hancur, dan Tan Yun diizinkan untuk memukul dan menendang tubuhnya. Pecundang. Pecundang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bang-bang. Ah. Di antara beberapa suku bunga, dalam jeritan kesedihan dan kemarahan Gunung Tai, Tan Yun telah menyerang ratusan tinju dan kaki. Saat ini, Gunung Tai compang camping, dengan tulang putih terekspos di daging dan darahnya. Jika dia tidak menampilkan tubuh bintang Yin Wu pada saat yang sama dan mengubah jiwa darah dari kode rahasia jiwa hewan, dan meningkatkan kekuatannya 10 kali dengan 10 jiwa janin hewan di kolam roh, jika tidak, tulangnya akan tidak utuh di bawah serangan Tan Yun. Tan Yun, kau benar-benar terbang.
Mata Taisan merah. Ada benih. Ayo bertarung dengan adil. Sekarang, aku tidak secepat kamu. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu jahat. Mendengar pidato itu, beberapa Tan Yun yang lelah dan berdiri di udara merasa geli. Apakah kamu bercanda? Duel yang adil. Bukankah aku 1 lawan 1 denganmu sekarang? Aku mencari seseorang untuk menghajarmu. Tan Yun tertawa dan tiba-tiba memancarkan cahaya dingin di mata bintangnya, jadi dia mengabaikan Gunung Tai. Bang-bang. Sosok Tan Yun menghindari lengan kanan Taisan, dan setiap pukulannya mengenai lengan kanan Taisan. Setelah 10 pukulan, tulang lengan kanan Gunung Tai dapat terlihat samar-samar, menunjukkan bekas retakan. Taisan sekarang tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan disiksa sampai mati cepat atau lambat. Daripada ini, lebih baik mencoba memohon belas kasihan dan menyelamatkan hidup Anda, sehingga Gunung Hijau tidak takut tidak ada kayu bakar. Tan Yun, kakek Tan, tunggu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Taisan berteriak berulang kali, jangan bunuh aku. Aku punya bayi yang baik di dalam gua. Selama kamu mengampuni aku akan kembali ke gua dan memberimu semua bayi. Membuatmu lumpuh. Barang-barangmu kotor. Tan Yun meraung. Dia tidak menyerang bagian lain dari Gunung Tai. Tidak peduli bagaimana Gunung Tai menghindari pedangnya, setiap pukulan mengenai Gunung Tai di lengan kanannya. Sepertinya Anda tidak akan pernah menyerah sampai Anda menghapus lengan kanan Anda. Kakek Tan, berhenti berkelahi. Sudah kubilang, aku punya sepupu yang terlihat lebih baik dari kedua tunanganmu. Selama Anda mengampuni saya akan menyerahkan sepupu saya kepada Anda. Jelas, Taisan akan merayu, Tan Yun, Anda juga seorang pria. Saya berjanji bahwa selama Anda melihat sepupu saya, Anda akan sangat menyukainya. Sungguh, dia adalah salah satu dari 6 wanita cantik di Istana Peri Jiwa Dewa. Kau bajingan sialan, aku akan membunuhmu hari ini. Melihat Tan Yun bertekad untuk bunuh diri, untuk menghindari siksaan, Taisan meraung, Tan Yun, kamu bajingan. Kamu memiliki benih untuk membunuhku. Jika kamu tidak membunuhku dalam 1 nafas, kamu adalah milikku. Cucu. Di hadapan penghinaan, Tan Yun acuh tak acuh dan masih berbinar. Setiap pukulan menghantam lengan kanan Taisan. Cucu, aku bisa melihat. Kamu bahkan tidak memiliki senjata untuk membunuhku. Haha. Tan Yun mendengus dingin. Sebuah pedang merah melesat dari tengah alisnya dan memotong tangan kanan Gunung Tai dalam sekejap. Puff. Ah tidak. Dalam jeritan itu, setelah kaki Taisan dipotong, dia jatuh dari pedang terbang dan menghancurkannya di platform wolong. Pada saat ini, pedang merah berubah menjadi pedang terbang merah api dari udara kosong. Apalagi yang bisa terjadi? Ketika Tan Yun memikirkannya, api adalah milik pedang surgawi Hongmeng. Setelah mengebor ke tengah alis, Tan Yun melintas dalam kehampaan. Saat berikutnya dia muncul di platform wolong, menginjak punggung Gunung Tai dengan kakinya, dan sudut mulutnya sedikit miring. Bagaimana? Fakta telah membuktikan bahwa kamu salah. Aku memang punya senjata ampuh untuk membunuhmu. Namun, aku tidak akan menghabisimu dengan pedang itu. Jika kamu tidak tahu mengapa aku terus memukul lengan kananmu, itu tidak masalah. Kamu akan segera tahu. Tan Yun, kamu binatang, apa yang kamu inginkan? Taisan meraung di bagian atas suaranya. Apa yang kamu katakan? Tan Yun berkata dengan lemah, tiba-tiba membungkuk, meraih lengan kanan Taisan yang berdarah dengan kedua tangan, dan bergumam, kamu baru saja memukul begitu banyak pukulan. Sekarang tulang lengan kananmu akhirnya retak. Sekarang kamu seharusnya bisa mematahkan tanganmu. Lengan kanan. Klik. Tan Yun bekerja keras dengan kedua tangan dan mematahkan lengan kanan Taisan. Segera, Tan Yun menggenggam dagu Taisan dengan kedua tangan dan mencibir, kamu bilang kamu ingin mematahkan lenganku dan kemudian kepalaku. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya sebelum kamu mati. Mendengar pidato itu, mata Taisan melotot, kepanikan dan keputusasaan terlihat di pupilnya. Dia tahu bahwa Tan Yun telah menyerang lengan kanannya dengan kejam. Dia hanya ingin mematahkan lengannya setelah mematahkan tulangnya. Tidak, klik. Raungan Taisan sebelum dia mati tiba-tiba berhenti dan leher Tan Yun patah. Setelah Taisan meninggal, Tan Yun bangkit dan tidak segera melepaskan susunan pedang surgawi Hongmeng Tu.
Mengangkat susunan pedang sekarang tidak diragukan lagi akan mengekspos kekuatanmu. Lagi pula, hanya setengah saat sejak aku berduel dengan Tarzan sampai aku membunuhnya. Tan Yun mengambil cincin langit dan bumi tempat Taisan jatuh di atas panggung dan menemukan bahwa tidak ada yang baik di dalamnya kecuali beberapa batu roh. Tan Yun mengambil batu roh, membuang cincin langit dan bumi, duduk bersila dan memulihkan kekuatannya. Setengah jam kemudian, malam menjadi gelap. Di puncak-puncak raksasa Panlong, dari patriark hingga 9 kepala suku, tetua, dan lebih dari 600.000 murid, mereka masih menatap dengan tenang, menyelimuti susunan pedang platform Wolong No. 2. Keberadaan susunan pedang mengungkapkan pesan bahwa Tan Yun tidak mati. Puluhan ribu murid jiwa binatang tidak lagi tenang. Mereka tidak bisa membayangkan mengapa kakak bela diri Taisan, yang memberikan kode rahasia jiwa hewan dan jiwa darah, tidak membunuh Tan Yun begitu lama. Pada saat ini, di puncak-puncak, seorang murid tiba-tiba berteriak, "Lihat, susunan pedang akan rusak." Begitu suara itu jatuh, susunan pedang surgawi Hong Meng Tu yang diselimuti platform Wolong 2 meledak. Tan Yun berdiri di tengah panggung dan muncul di hadapan semua orang. Di depannya adalah mayat Taisan yang telah kehilangan lengan, kaki, dan kepalanya. Murid jiwa binatang itu melihat mayat Gunung Tai dengan kaget dan panik di matanya. Mereka tidak menyangka Tarzan akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana caranya? Kakak bela diri tetua Taisan, dia telah berhasil mempraktikkan kode rahasia jiwa binatang. Bagaimana dia bisa mati? Kakak bela diri tetua Taisan. Kamu mati dengan menyedihkan. Kakak senior Taisan. Di ruang batu giok, Wu Hong memandang mayat Gunung Tai dengan linglung. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah hening sejenak, mata Wu Hong berduka dan tiba-tiba menangis. Ya Tuhan. Kenapa kau begitu tidak adil padaku, Wu Hong? Surga, Anda telah mengambil nyawa murid tertua dan murid kedua saya, serta kehidupan anak saya beruang terbang. Mengapa Anda mengambil nyawa murid ketiga saya? Air mata berlumpur menetes ke bawah pipi Hong berkerut. Tidak ada yang bisa merasakan perasaannya. 3 murid yang paling dia cintai, dan putranya, semuanya meninggal dalam 2 hari. Jika dia adalah orang biasa, dia akan pingsan. Tapi dia tidak mau. Dia diam-diam bersumpah untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Tan Yun dan Mu Mengbaloni. Pada saat ini, kemuliaan menjadi milik Dan Mai. Wajah Sen Subing terlihat sulit untuk menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan. Ketika Taisan menunjukkan kode rahasia jiwa binatang, hati Sen Subing juga membeku. Dia khawatir Tan Yun bukan lawannya. Sampai sekarang, dia merasa lega melihat Tan Yun Seng keluar dan debu menghilang. Hahaha, kerja bagus. Sen Qingqiu, di depan murid Dan Mai, tersenyum di puncak gunung. Murid-murid Taman Obat Dan Mai dan Ling Xian bersorak. Di panggung Wolong ketiga, orang-orang kuat yang memasuki duel kedua, kecuali Suezian dan Mu Mengbaloni, yang lain memiliki wajah suram dan mengerikan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Taisan akan mati di tangan Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka memutuskan bahwa jika mereka bertemu Tan Yun berikutnya, mereka tidak boleh memberi Tan Yun waktu untuk menggunakan susunan pedang. Dantai Xuanzong menatap tubuh Tan Yun dan Taisan. Tak perlu dikatakan, dia lebih senang daripada khawatir. Dia tidak menyangkal bahwa sangat disayangkan Taisan meninggal, tetapi dia tahu bahwa dibandingkan dengan Tan Yun jauh lebih baik daripada Taisan dalam aspek apapun. Taisan meninggal di tangan Tan Yun, yang berusia 9 tahun di alam jiwa janin, setelah berkultivasi menjadi kode rahasia jiwa hewan dengan kekuatan sempurna yang besar dari alam jiwa janin. Siapapun yang tidak bodoh tahu bahwa jarak antara Taisan dan Tan Yun lebih dari 1,5 bintang. Si Changqing menghela nafas dan memerintahkan murid-muridnya untuk menyingkirkan tubuh Gunung Tai. Tan Yun meluncur di ketinggian rendah, muncul di platform Wolong No. 3, dan datang ke Mu Mengbaloni dan Suezian. Di bawah langit berbintang, Zhong Wuxiao menatap Tan Yun dengan matanya seperti mata air. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Zhong Wuxiao di lautan manusia yang panjang. Matanya penuh kelembutan. Ketika Anda tidak mengatakan apa-apa. Setiap kali 9 meridian dibandingkan,
para murid sekte dalam akan selalu memiliki kejeniusan untuk jatuh dan mati karena saling membunuh. Menurut strategi Tan Yun, pemimpin sekte kami akan menyatukan 9 meridian hingga 200 tahun. Biarkan aku 9 pembuluh darah Huang Fu Shengzong bekerja sama untuk menghindari saling membunuh. Setelah Dantai Xuanzong mengambil keputusan, dia berkata, 8 teratas dari daftar Wolong bersaing. 13 orang yang memasuki game kedua akan beristirahat malam ini dan memulai game kedua hingga kelima besok pagi, sampai bagian atas dan bawah Wolong daftar lahir. Pada saat itu, murid lain akan bersaing untuk tempat ketiga hingga ke-8 dalam daftar Wolong. Sekarang 13 orang yang memasuki adegan kedua adalah Jiwa Suci, Xiang Shengtian, Kesinyi, Kang Xiyuan. Jiwa Kuno, Junping, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing. Angin dan Guntur mengeluh tentang Tukau Jun Luren dan Gu Yisan. 5 jiwa dan 1 denyut nadi, Sue Zian. 1 nadi jiwa binatang, Chen Song. Fu Mai, Huang Fu mendengarkan angin. Dan Mai, Tan Yun dan Mu Mengcong. Saat itu sudah larut malam. 13 orang yang ambil bagian dalam duel kedua besok meninggalkan platform Wolong dan kembali ke kerumunan murid mereka sendiri. Kepala dan penguasa dari 13 orang meninggalkan kursi Yulou satu demi satu, menemukan murid mereka sendiri, dan mulai menjelaskan sesuatu setelah melakukan mantra isolasi suara. Jiwa Suci Tao memandang Xiang Shengtian, Kesinyi dan Kang Xiyuan yang berlutut di depannya. Wajah tuanya yang keriput penuh dengan keganasan. Apakah kamu tahu untuk apa aku memanggilmu? Murid tahu. Ketiganya berkata serempak, bunuh Tan Yun, tunangannya Mu Membalderdas dan adik iparnya Sue Zian. Betul sekali. Jiwa Suci Tao menggertakkan giginya dan berkata, Tan Yun membunuh Ling Hu Changkong, cicit dari guru, dan menunggu 9 pulsa dabi untuk guru terlalu lama. Ketika guru memikirkan cicit saya yang tragis, dia sangat sedih. Kamu harus ingat bahwa jika kamu bertemu Tan Yun, kamu harus membiarkannya mati. Ketiganya berkata serempak, murid, lakukan sesukamu. Setelah Jiwa Suci Tao mengangguk, dia tampak sedikit bermartabat. Orang-orang kuat dari setiap denyut nadi yang memasuki game kedua telah mengamati sebagai seorang guru. Di antara mereka, Tan Yun, Mu Membaloni, Junping, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing dan Huang Fu mendengarkan angin. Jika kamu bertemu 6 orang ini, kamu tidak boleh menganggap enteng mereka. Yang lain tidak khawatir. Mendengar pidato itu, mereka serentak berkata, murid, ingatlah ajaran gurumu. Di kandang kedap suara lainnya, pendeta Tao Jiwa Kuno memandang Junping, Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing di depannya dan berkata, ingat, ada 6 lawan. Mereka adalah Tan Yun, Mu Membaloni, Xiang Shengtian, Huang Fu Tingfeng, Kesinyi dan Kang Xiyuan. Terutama Tan Yun dan Mu Mengcong. Aku takut susunan pedang Tan Yun memiliki kekuatan tak terbatas. 2 jurus Mu Mengcong telah menghancurkan pedang terbang senjata roh inferior dengan atribut kematian. Sampai sekarang, aku belum melihat kekuatan aslinya. Pada waktu bersamaan, orang-orang Jalan Guntur memandang Raja Tukau dan Gusan di depan mereka, menghela nafas. Ingat, konfrontasi besok, jika kita mengajukan keluhan tentang Tan Yun, Mu Mengyi, Kesinyi, Kang Xiyuan, Jun Rui, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Huang Fu dengarkan angin, lalu pilih untuk mengakui kekalahan. Tukau Jun mengelus gumaman yang menggelinding dan bergumam, Tuan, mengapa Anda menyerahkan uang Anda? Mengapa Anda tidak mencoba mengajukan keluhan tentang hal itu? Ajukan keluhan tentang Anda, jangan bicara, tidak ada yang bodoh saat Anda. Angin Thunder Rod menatap Tukau Jun, apakah kamu mengerti menurut gurumu? Apakah kamu melihatnya? Kali ini, Tan Yun, Mu Mengyun, Kesinyi dan Kang Xiyuan jelas-jelas kuda hitam. Kekuatan mereka pasti di atasmu. Terutama Kang Xiyuan dan Tan Yun, mereka kejam dan kejam. Si Changqing dan Murong Hong, tetua kedua dari jiwa binatang, memanggil Chen Song over. Aku sudah melihat kepala desa dan kakek. Chen Song berlutut dan menatap mereka. Bangun. Si Changqing meminta Chen Songqi untuk pergi dan berkata, aku sudah berdiskusi dengan kakekmu. Jika kamu bertemu Luren, Gu Yishan dan Sue Zian, kamu akan bertarung besok. Jika kamu bertemu yang lain, kamu akan berhenti secara otomatis. Lagu Chen tercengang. Segera,
dia membungkuk dan berkata, "Ya, murid. Yah, kamu bicara pelan-pelan. Kepala eksekutif akan pergi duluan." Setelah si Changqing pergi, Chen Song menundukkan kepalanya dan berkata, "Kakek, aku mengecewakanmu. Aku ingin membunuh Tan Yun dan Mu Mengbalu dan membalaskan dendam sepupuku, tapi aku tahu aku bukan lawan mereka. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini." Murong Hong menarik napas dalam-dalam dan tampak seram. "Ketika sepupumu berada di luar, dia mencintai Mu Mengbalderdas, tapi dia meninggal karena Tan Yun dan anjingnya laki-laki dan perempuan. Guild Xenophobia akan menemukan cara untuk membiarkan orang membunuh mereka di tanah abadi. Tentu saja, jika anjing pria dan wanita tidak mati di platform Wolong besok." "Guru, saya tidak setuju." Sue Zian dengan marah menatap Taois 5 jiwa dengan wajah besi. "Menurutku, selain kakak iparku, bahkan kakakmu, aku mungkin bukan lawannya. Sedangkan untuk kucing dan anjing lain, aku tidak takut." "Kamu menjadi semakin tidak sopan. Sebagai seorang guru, ini untukmu, tidakkah kamu mengerti?" 5 jiwa Tao sangat marah sehingga tubuh lamanya gemetar. "Zian, pikirkanlah. Tan Yun membunuh cicit dari pendeta Tao jiwa suci dan ketiga muridnya, Xiang Sengtian dan Kesinyi, terutama Kang Siyuan, yang kejam dan kejam. Jika 3 orang bertemu denganmu, apakah kamu masih punya cara untuk hidup? Apa itu? Kamu tidak takut pada siapapun kecuali Tan Yun. Kamu sangat sombong. Aku akan mengatakannya lagi. Kami tidak ingin 8 besar omong kosong. Aku akan berhenti besok. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari sekolah." Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Taois Wulin menghilang di depan Sue Zian. "Sungguh, saya tidak mendengarkan orang lain untuk menyelesaikan." Sue Zian berjalan ke kelompok murid dan Mai dengan sedih. Pada saat ini, dia membual dengan para murid Taman Pengobatan Lingshan. Ketika dia melihat Sue Zian datang, dia bergegas menemuinya. "Kakak Sue, kamu di sini. Apakah kamu mencari kakak laki-laki Tan?" Bah, hentikan aku." Sue Zian mengenakan pinggang kecil yang arogan dan menatap Daniel, "Kakak. Siapa saudara perempuanmu?" "Saya minum pil Zuyan Yazun terbaik yang diberikan oleh saudara ipar saya 2 hari yang lalu. Sekarang tahun Kapulaga. Nama." Daniel tersenyum lebih jelek daripada menangis dan menepuk mulutnya. "Kakak Sue, aku." "Kakak, kamu menelepon lagi, Bibi Ben membunuhmu. Percaya atau tidak?" Daniel terlihat sedih. "Kakak bela diri yang lebih tua Sue, tenanglah. Mulut bodohku yang membuatmu marah." Bersenandung. Daniel Nuo berkata, "Mereka dipanggil oleh kepala penatua." Di ujung lain puncak, Sen King Feng, Sen King Qiu dan Sen Wende berdiri dengan hormat di belakang Sen Subing di penghalang suara. Di depan Sen Subing, Tan Yun dan Mu Mengbaloni berdiri berdampingan. Sen Subing memandang mereka dan mengerutkan kening. "Kamu telah melihat duel antara yang kuat di pembuluh darah lain hari ini. Katakan padaku hatimu, bisakah kamu memenangkan kejuaraan? Kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah mengetahuinya sekarang. Yang terbaik adalah jika kamu bisa memenangkan kejuaraan. Jika kamu tidak bisa, itu tidak masalah. Kamu adalah harapan saya untuk masa depan dan Mai. Saya tidak ingin membuat kamu kecelakaan karena bersaing untuk 8 besar daftar Wolong. Apakah kamu mengerti?" Mendengar pidato itu, Mu Mengli membungkuk dan berkata dengan nada sombong, "Murid mengerti." "Ketua." Dalam hati murid, murid tidak takut pada siapapun kecuali Tan Yun. Tan Yun bergema, "Laporkan kembali ke murid utama. Saya mengatakan 2 hari yang lalu bahwa saya akan memenangkan hadiah pertama, jadi saya akan memenangkan hadiah pertama. Bahkan jika murid itu tidak dapat memenangkan hadiah pertama, murid itu juga percaya bahwa pembicaraan melamun akan menjadi daftar teratas." Sen Subing tampak setuju, "Ya, karena Anda memiliki kepercayaan diri seperti itu, kepala eksekutif menantikan penampilan Anda besok." Setelah Tan Yun dan Mu Mengbalderdas pergi, Sen Subing menjelaskan kepada Sen King Feng beberapa patah kata, lalu mendorong perahu roh ke langit dan terbang menjauh dari puncak Panlong. "Saya tidak." Cahaya bulan menawan dan rerumputan rimbun. Tan Yun, Mu Mengbalderdas dan Sue Zian duduk di rerumputan, menikmati cahaya bulan dan menatap langit luas berbintang. Tidak lama kemudian, Zhong Wuxiao, mengenakan rok putih dan bersaing dengan salju,
datang selangkah demi selangkah dan duduk di sisi kanan Tan Yun. Keempatnya mengobrol. Segera, tiga wanita Yin Yan terus tertawa. Mu Membaloni menemukan bahwa Tan Yun telah menatap langit, jadi dia meringkuk di lengannya dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku yakin kamu akan memotong musuhmu suatu hari nanti." Pada saat ini, Zhong Wuxi Yaoang memandangi bintang-bintang, dan matanya yang indah penuh dengan niat membunuh. Tan Yun, saya telah memutuskan untuk fokus pada kultivasi di masa depan, dan seni dapat dikesampingkan. Saya ingin meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin dan membantu Anda membalas dendam dengan saudara perempuanmu di masa depan. Bagus. Tan Yun masih menatap ke langit dan memikirkan reinkarnasi dari kerabat yang sudah meninggal. Tinjunya mengepal dan mencicit. "Hei gelombang," aku berkata, "apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Sue Zian mengerutkan hidungnya dan tampak bingung. Mu Membalderdas dan Zhong Wuxiao memandang Sue Zian bersama-sama dan berkata dengan satu suara, "Tidak. Tidak, apakah kamu pikir aku bodoh? Aku tahu ada sesuatu yang kamu pikirkan." Sue Zian berkata dengan marah. "Kakak ipar, apa yang kamu sembunyikan dariku? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengabaikanmu di masa depan." Mencium pidato, Tan Yun, yang menatap langit berbintang, mengambil kembali tujuannya. Saat ini, niat membunuh di matanya menghilang. Melihat Sue Zian, dia berkata, "Ini benar-benar bukan apa-apa. Kakak ipar, kamu benar-benar tidak mengatakannya." Sue Zian menunjukkan senyum penuh arti di wajahnya, dengan tatapan licik yang tersembunyi di matanya. "Kakak ipar, apakah kamu ingat apa yang terjadi ketika saudara perempuanmu dan saudara perempuan Xiao memintaku untuk mengirimimu surat?" "Ada apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Tan Yun tidak mengerti. "Baiklah, izinkan saya mengingatkan Anda. Saya menutup mata dan meminta Anda untuk menebak siapa saya." Sue Zian melihat begitu jauh sehingga terlihat bahwa dia sedikit malu di wajahnya, tetapi dia segera kembali normal. Dia tampak santai dan murah hati. Dia datang ke punggung Tan Yun, menjulurkan jari giok kian-kian, dan dengan cepat menulis di punggung Tan Yun. "Kalian bertiga pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberitahu saudarimu dan saudari Xiao tentang ketidakpedulianmu padaku." Tan Yun ingat dengan jelas bahwa alasan mengapa dia bisa menebak itu adalah Sue Zian karena kebanggaan di dadanya tertempel di punggungnya. Dia menilai itu dia menurut ukuran Sue Zian. Dan Sue Zian, pergi dan ancam dirinya sendiri. Ini dia ancaman buah merah. Tan Yun tidak memikirkan Sue Zian. Dia masih ingat masalah ini. Mu Membalderdas dan Zhong Wuxiao tidak bisa mengetahuinya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Yah, baiklah, aku akan memberitahumu ketika Dabi selesai. Sekarang ada banyak orang di puncak dengan mata campur aduk. Ini bukan waktunya untuk membicarakan banyak hal." Sue Zian meninggalkan punggung Tan Yun sambil tersenyum. "Tan Yun, apa yang baru saja dilakukan Zian?" Mu Meng berkata dengan aneh. Tidak apa-apa," Tan Yun berkata dengan santai. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya pada pandangan pertama." Mu Membaloni menatap Sue Zian. "Katakan, apa yang kamu lakukan di belakang Tan Yun barusan?" "Kakakmu, aku tidak akan memberitahumu. Ini adalah rahasia kakak iparku dan aku." Di bawah langit berbintang, Sue Zian masih ceroboh, tetapi ketika dia memikirkan mata Tan Yun di dadanya saat itu, jantungnya berdetak lagi. Di ujung lain puncak, Gongsun Ruoxi berdiri tegak dan anggun sendirian, melihat ke kejauhan, dan matanya penuh dengan kebencian yang mendalam. Dia tidak tahu siapa dia atau dari mana dia berasal. Dia hanya tahu bahwa dia dijemput oleh kakek dan cucunya Yang Chun. Keesokan harinya, matahari terbit di timur, dan waktunya tiba. Sen Subing mengendalikan perahu roh, terbang kembali ke puncak naga, datang ke Tan Yun, Zhong Wuxiao, Mu Membaloni dan Sue Zian, dan memberikan pedang terbang harta karun kelas atas dengan atribut kematian kepada Mu Membaloni. Setelah Mu Membaloni dengan senang hati menerima pedang terbang itu, hatinya cukup tergerak. Dia mengetahui dari Sen Subing bahwa Sen Subing pergi ke kota Xianmenfang semalaman dan membeli sendiri pedang terbang. Pada saat itu, para murid dari 9 pembuluh darah berdiri dengan tenang dalam formasi di puncak-puncak. Pada daftar Wolong No. 3,
13 pemain kuat yang berpartisipasi dalam duel kedua berhenti dan berdiri. Di Menara Giok, Tan Tai Xuanzong menatap 13 orang, dan Lang berkata, selanjutnya, akan ada duel ganda di game kedua, dan salah satu dari mereka dapat langsung maju ke game ketiga. Dengan lambaian tangan kanannya, 13 orang Tan Yun berubah menjadi tirai tipis seukuran 13 kepalan tangan. Di tirai cahaya, ada 6 pasang angka yang sama dan angka ganjil. Jika nomor Tan Yun adalah 1, dia akan berduel dengan murid lain yang menang 1. Di antara 13 orang, siapa yang beruntung dan menang 7 berarti promosi langsung. Wah, wah, wah. 13 orang Tan Yun melepaskan kekuatan spiritual dan masing-masing menabrak 13 tirai tipis. Ada riak di tirai tipis, dan angka muncul di setiap tirai tipis. Jika jumlahnya terus kecil, itu akan hilang dengan tirai cahaya. Hasilnya adalah, Roh Kudus adalah salah satu dari satu elemen pemenang, dan satu dari angin dan guntur membuat keluhan tentang dua permainan. Game kedua, Jiwa Kuno Satu Pulsa Jun Tidak Merata vs Jiwa Kuno Satu Pulsa Sangguan Bingbing. Game ketiga, Angin dan Guntur, Gunung Kuno vs Jiwa Suci, Kesinyi. Game keempat, Fu Mai Huangfu mendengarkan angin vs Chen Song. Babak kelima, Tan Yun vs Iblis Gelap Kang Siyuan. Babak keenam, Mu membaloni vs Xiao Qingxuan. Akhirnya, Sue Zian dipromosikan secara langsung. Begitu hasilnya keluar, seluruh penonton gempar. Orang-orang memandang Tan Yun dan Kang Siyuan dengan wajah yang berbeda. Mereka tidak menyangka akan bertemu di adegan kedua. Dalam pikiran semua orang, Tan Yun dan Kang Siyuan termasuk dalam jenis orang yang kejam dan kejam yang sama. Mereka juga dapat melihat bahwa Tan Yun dan Kang Siyuan memiliki kekuatan untuk menempati peringkat 6 teratas dari 13. Pada saat yang sama, dalam pikiran semua orang, kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda dalam 4 pertandingan pertama, dan diperkirakan seseorang akan mengakui kekalahan. Namun yang paling indah adalah duel antara Tan Yun dan Kang Siyuan di inning kelima, dan pertarungan antara Mu Membaloni dan Xiao Qingxuan. Kedua pertandingan ini harus menjadi duel antara yang kuat dan yang kuat. Pemenangnya masih belum diketahui. Saat ini, Sue Zian gemetar karena tawa. Dia tidak menyangka akan dipromosikan secara langsung seperti ini. Suara mendesing. Di peron Wolongno 3, Siang Sengtian menyapu dataran rendah dan muncul dengan cerdas di peron Wolongno. Nenek, aku bertemu dengannya di babak pertama. Pencuri, Tuhan, ini bermain denganku, slot. Tukau Jun, pria gemuk besar, mengeluh tentang platform Wolong. Menerima, Siang Sengtian menang tanpa perlawanan dan menyapu ke platform Wolongno. Buat keluhan tentang ini, tetapi mereka tahu bahwa Tukau sangat kuat, tetapi mereka benar-benar lebih baik daripada Siang Sengtian. Bagaimanapun, Siang Sengtian adalah kandidat panas untuk memenangkan kejuaraan. Di game kedua, Jiwa Kuno memandang Sangguan Bingbing untuk waktu yang lama dan berkata dengan tulus, Bingbing, saya tidak ingin Anda bertarung dengan mereka di game ketiga. Anda dan saya memiliki kekuatan yang sama. Junping tentu saja tidak ingin wanita tercintanya mengambil risiko. Karena itu, dia ingin memenangkan game ini, memasuki game ketiga dengan lancar dan bersaing dengan yang kuat. Sangguan Bingbing menatap Junping dan akhirnya mengangguk, lebih berhati-hatilah dalam duel di belakangmu. Begitu suara itu jatuh, Sangguan Bingbing menyapu platform naga yang berjongkok. Di game kedua, Junping menang. Di inning ketiga, Gu Yishan mengikuti kata-kata tuannya tadi malam dan mengaku kalah di tempat. Kesinyi melaju ke game ketiga. Pada inning keempat, Huangfu mendengarkan angin dan Chen Song. Chen Song segera mengakui kekalahan dan keluar. Huangfu mendengarkan angin dan maju ke game ketiga. Suara mendesing. Kang Siyuan masih terlihat lemah. Dia menyapu peron Wolongno 2 dan menatap Tan Yun di peron Wolongno 3 dengan senyum muram. Mulut Tan Yun sedikit miring, dan bayangan sisa melintas. Dia melompat ke platform Wolongno 2, 300 kaki dari Kang Siyuan dan berdiri satu sama lain. Tiba-tiba, puncak menjadi sunyi dan siap untuk menyaksikan duel hidup dan mati antara dua pria kuat. Ada dua alasan mengapa orang yakin bahwa satu orang akan mati antara Tan Yun dan Kang Siyuan. Pertama, Tan Yun membunuh Ling Hu Changkong, cicit dari jiwa suci Taois.
Sebagai murid Tao Jiwa Suci, Kang Siyuan akan membunuh Tan Yun kecuali dia bukan lawan Tan Yun. Kedua, orang juga melihat bahwa Tan Yun kuat dan tegas. Dia sama sekali bukan pria yang menyusut. Karena itu, orang-orang percaya bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati yang nyata. Bajingan, hari ini adalah kematianmu. Kang Siyuan tersenyum muram dan segera menunjukkan iblisnya menari. Tangannya berputar cepat dari dadanya, dan mulutnya penuh dengan kata-kata. Tiba-tiba, pisau lempar hitam yang diubah oleh kekuatan maut digantung di depannya. Kemudian, 2 atau 3. Dalam napas pendek, ada ribuan pisau lempar di sekelilingnya dengan cepat. Momentumnya naik dengan mantap, dan segera menembus level pertama pemurnian jiwa dan mendekati level kedua. Momentum tak terlihat membuat seluruh ruang tubuh bergetar, dan pisau terbang-terbang melewatinya, memotong kekosongan menjadi celah ruang tipis. Kekuatan setiap pisau lempar sebanding dengan kekuatan biksu berat di alam pemurnian jiwa. Arai pedang Hong Mengtu. Pada saat ini, Tan Yun dengan cepat mengatur susunan pedang, yang membuat Kang Siyuan muncul dalam kekacauan. Munculnya susunan pedang mengecewakan sebagian besar murid yang sibuk di puncak. Mereka ingat dengan jelas bahwa tadi malam, Kang Siyuan mengalahkan Wu Ling, pria kuat No. 1 yang diakui, dengan 5 jiwa dan 1 denyut nadi. Pada saat itu, jika bukan karena Taois 5 jiwa memohon belas kasihan untuk cucunya, jika tidak, Wu Ling akan mati tanpa ketegangan dalam kekacauan iblis. Pada saat ini, orang-orang di puncak terbakar. Bagaimanapun, mereka tidak bisa melihat situasi di susunan pedang. Semua murid mengungkapkan pendapat mereka dan mulai berbicara tentang apakah Tan Yun dapat menahan serangan iblis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.